Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya kedatangan tamu di studio Perwira. Ada pejabat pemerintah daerah ini, sedang menjadi pengawas sekabupaten. Beliau adalah Kang Nur Hadi atau biasa saya panggilnya itu Kang Uduk. Nggak tahu apa sebab dipanggilnya Uduk itu gimana. Nanti saya akan tanyakan ke beliau. Bagaimana kabarnya Kang Uduk? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Melihat senyumnya beliau ini saya terpesona ini ya. Tadi perasaan membawa topi koboi pas masuk ini. Iya. Sahabat-sahabat Dasuki Ngalor Ngidul, malam hari ini kedatangan tamu spesial. Saya akan mengulas tentang latar belakang beliau. Saya akan mengulas tentang aktivitas beliau waktu menjadi mahasiswa. Saya pastikan beliau ini dulunya aktivis. Karena sampai hari ini aura aktivisnya itu masih menggelora. Kang Uduk, Ya. saya ingin mendengarkan cerita dari sampean. Sekolahnya di mana, sampai kuliahnya di mana, sampai aktivitas sampean waktu kuliah itu bagaimana. Ya. Saya ingin mendengar langsung dari seorang yang hari ini sudah menjabat komisioner Bawaslu selama 2 periode. Mangga Kang Uduk. Baik, Kang Dasuki. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya grogi dengan Kang Dasuki ini. Kenapa? Dasuki itu bapak saya. Oh jadi nama Dasuki itu bapak? Iya, Dasuki itu nama bapak saya. Allah. Jodoh berarti jodoh. Oh, iya. Nama bapak saya. Tadi juga sempat disampaikan, memang saya dari zaman di pesantren itu, mulai zaman pesantren, banyak yang manggil uduk-uduk gitu. Oh gitu. Karena waktu itu memang semasa saya di pesantren, di kamar 26 ya, Salafi. 26 Asalapi. Kamar 26 lantai atas waktu Oke. dulu. Dulu itu banyak nggak ada orang lagi ngaji atau lagi sholat. Saya sering jalan coba duduk nah, kan Oh, gitu. jerambak ya Ya. kan? Jadi sering ya lari-lari sarduk ya. Sarduk. Iya dog. Nah, waktu dulu ya kan, zaman dulu. Nah, jadi mulai itulah banyak manggil uduk-uduk, Uduk-uduk. teman satu kamar ya kan, karena pergaulan jadi banyak Iya. yang manggil uduk. Bahkan ada juga teman yang nggak tahu nama asli saya. Oh, gitu? Pas sampai keluar itu ya, karena pas di masa pesantren itu ya banyak yang manggil nama julukan. Uduk. Iya. Nah, terus ya sampai SMA, karena di SMA juga ada teman yang satu pesantren dulu, jadi ya karena Lanjut. dia manggilnya mau uduk ya uduk. Nah, Semuanya kemudian- uduk udah. Iya, pas kuliah juga ada temannya satu pesantren yang ikut kuliah bareng, nama uduk ya panggil uduk. Iya. Nah, seperti itu, Kang. Iya, siap. Ya, jadi saya memang di Bapakan Siwaringin itu, di Salafi, saya 3 tahun, cuma 3 tahun, karena waktu itu orang tua sakit-sakitan, jadi saya pulang untuk nemenin orang tua. Nah, kemudian saya SMA di Satu Seliek, Satu Seliek. SMA Seliek, kemudian lanjutkan kuliah di Unwir, Kang. Unwir Indramayu. Iya, dan waktu itu kebetulan saya ngambil jurusannya matematika, FKIP. Wah, berarti hitung-hitungannya matang beliau. Pendidikan matematika FKIP. Iya. Kenapa sih ngambil pendidikan matematika? Karena saya balas dendam di Oh, gitu. sekolah, matematika jeblok, saya pengen belajar. Iya. Jadi saya selalu pengen cari tantangan, hal yang saya tidak bisa ya saya ikuti. Harus bisa. Harus bisa. Betul. Jadi sebagai motivasi Benar. bagi diri saya, hal yang tidak bisa, hal yang tidak mungkin saya bisa, ya gimana caranya saya harus bisa. Nah, Luar seperti itu. biasa. Kemudian memang saya juga dari desa itu, karena untuk ikut kuliah saya nggak punya uang, maka kebetulan saya jadi ketua Karang Taruna pada tahun 2022 itu. Waktu mahasiswa. Enggak, waktu SMA kelas 2. Waktu SMA kelas 2. SMA kelas 2 Oke. ketua Karang Taruna, kemudian kebetulan waktu itu orang tua sudah memutuskan udah nggak usah kuliah lagi, nggak punya duit katanya, Iya. ya kan. Nah, akhirnya waktu itu ada sensus pertanian, kemudian saya dapat uang di situ dan saya masuk kuliah.
Nah seperti itu kan. Honor berkat, sensu. iya berkat Karang Taruna karena saya dikenal di desa itu karena Iya saya di iya Karang iya Taruna. iya Seperti benar-benar. itu. Makanya tahun 2023 itu setelah saya sensus kemudian saya ikut mendaftar kuliah yang nggak mesti jauh menurut saya. Benar. Karena motivasi saya kuliah itu mencari teman. Nah mencari teman maka ketika memperbanyak teman maka akan banyak rezeki. Luar Nah itu kan. biasa. Nah, jadi saya kuliah ya kan harapannya karena di sinetron-sinetron itu anak kuliahan kan banyak orang-orang kaya. Ada. Setidaknya dengan bergaul dengan orang kaya juga saya ikut. Iya ya iya. kan? Korban sinetron. Nah, karena dulu waktu saya melihat banyak sinetron. Benar. Nah, kemudian saya juga ikut berorganisasi. Waktu itu saya ikut organisasi karena ikut-ikutan saja gitu dengan teman-teman. Awalnya karena ikut teman ada HMI. Nah, HMI kemudian saya ikut HMI. Nah, pasca HMI saya juga ikut PPAB GMNI. Oh, ikut setelah HMI GMNI. Iya. Karena motivasinya waktu itu HMI ada acara latihan kader 1 di Kuningan, ya kan, yang diadakan oleh cabang Cirebon. Nah, dan di sana kan suasana yang sejuk dan lain sebagainya enak, maka kita ikut. Iya. Nah, kemudian setelah itu ada lagi PPAB GMNI di Villa Gajah Barong. Ikut lagi dan di situ waktu itu salah satu pembina GMNI-nya Pak Iwan Hendrawan. Waktu itu jadi ketua dewan kan, makanya lokasinya enak di villa waktu itu, makanya saya pengen merasakan villa itu kayak gimana. Bener. Nah waktu itu kan, tapi karena perkembangan ya kan, pergaulan dan lain sebagainya, saya menetap di HMI sampai 2023, kemudian terbentuklah komisariat karena kader yang paling banyak pada saat itu HMI. Nah kemudian memenuhi syarat, maka cabang Cirebon memutuskan HMI Indramayu dari komisi persiapan jadi komisi penuh, yang waktu itu ketuanya Mas Suhendar, ketua pertama komisariat. Oke. Sampean sebagai apa waktu itu? Nah waktu itu saya masih belum dianggap. Oh belum. Belum dianggap. Iya, baru masuk. Belum dianggap. Nah semester berikutnya baru saya jadi wasekjen. Wasekjen. Wasekum. Iya wasekum. Jadi wasekum. Kemudian berikutnya saya mempelopori cabang persiapan Indramayu. Saya di PPD, Partisipasi Pembangunan Daerah, ketua bidang. Nah, sebelum cabang. Ya. Nah ketika cabang saya sudah keluar kan gitu. Oh gitu. Iya. Jadi begitu cabang HMI Indramayu terbentuk, sampean sudah keluar. Alumni. Karena sebenarnya bukan keluar kuliah, karena kuliah saya itu cukup lama. Dari 2003 keluar 2010. Waduh, 7 tahun ketua. 7 tahun. Luar biasa. Saya baru wisuda. Nah, makanya dari generasi ke generasi saya banyak tahu ya. Iya. Nah, HMI zamannya dari siapa ke siapa, GMNI dari zamannya siapa, dari zamannya Jenal sampai Ahmad Rifai waktu itu ya. Nah, saya tahu semua. Kemudian PMII dari zaman Agus Somad sampai Abdul Rojak. Sampai Abdul Rojak. Dari generasi ke generasi. 7 tahun kuliahnya. Luar biasa. Nah, situ. Kemudian karena saya ini tidak ditopang oleh orang tua. Dalam proses kuliah tadi orang tua udah nggak usah kuliah lagi, kerja aja. Nah, cuma saya semangat untuk kuliah. Saya dari rumah itu kuliah itu naik mobil Pertamina, mobil sampah. Oh gitu. Parais. Nebeng. Mobil truk. Pokoknya berangkat aja jam berapa nggak apa-apa telat. Yang penting berangkat. Nah, sampai Balongan ya kan, naik elok kan 1.000. Iya, mending berarti. Pulangnya langsung nyari tumpangan yang ke arah Jatibarang atau ke arah Seliat. Nah, nebeng. Tumpangan motor. Karena saya belum punya motor waktu itu. Kadang naik sepeda. Sering? Dari Seliat ke Indramayu? Ya bukan sering, kadang-kadang begini. Waktu aktif di HMI itu kan ada yang namanya rapat presidium. Nah, setiap hari Jumat. Nah, itu wajib untuk pengurus itu. Nah, jadi saya setelah pulang ngajar madrasah, karena waktu itu kan saya dari SMA itu kan setelah pulang pesantren itu kan ngajar madrasah di Nah, sampai kuliah. Nah, kemudian aktif di HMI, saya setiap hari Jumat itu naik sepeda setelah pulang ngajar madrasah untuk ikuti rapat presidium waktu itu. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat.
Kamis, setiap Kamis. Nah, Jumatnya kan ini libur, jadi Iya. saya nginep. Naik sepeda itu kalau nginep. Ya, Nah, kalau nggak nginep ya nggak ini. nebeng naik mobil Nebeng. Pertamina. Iya. Nah, pokoknya hari Kamis pulang ngajar madrasah, sore naik sepeda. Nah, hari Jumat, nah Jumat kan libur ada Iya. sekolahnya, maka saya nginep. Nah, gitu balik lagi naik sepeda lagi. Nah, seperti itu. Luar biasa, Zaman dulu, Kang. Jadi sampean ini perjuangan untuk menjadi sarjana itu tidak mudah, Tidak mudah. berat sekali. Betul. Dan itu harus diikuti oleh pemuda-pemuda yang ada di Indramayu, Ketua. Iya. Jangan sampai gara-gara ekonomi malas, nggak mau kuliah. Padahal sampean sendiri yang notabene nggak boleh sama orang tua tapi gigih pengen kuliah, ya buktinya bisa sarjana. Ya tadi motivasi saya cari teman anaknya orang kaya. Itu. Iya, biar dapat- jadi orang kaya. Biar jadi orang kaya. Sekarang udah jadi orang kaya. Kayak di sinetron-sinetron itu Iya. kan. Tapi ternyata kuliah di Unwir itu nggak jarang orang kaya. Saya nggak menemukan. Iya. Kan berbeda di Bandung ya kan, Ya, beda di Jakarta, Yogyakarta, Jogja. gitu. Ya nggak sesuai ekspektasi lah. Ya, hikmahnya sampean hari ini sudah menjadi orang yang tercukupi. Ya alhamdulillah. Berkahnya kan gitu. Betul, Kang. Dan karena saya sering nginep ya di sini, dan saya nggak pernah di kos, Kang. Saya nginepnya di Masjid Ulul Albab Unwir. Nah, dari nginep di masjid itu kadang-kadang saya kan bawa beras tuh ya. Ya. Bawa beras satu plastik lah, plastik es tuh. Heeh. Nah, buat dimasakin di warung. Biar saya cuma beli lauknya aja. Lauknya aja. Nah, Iya, gitu. iya. Nah, tapi saya sering juga main ke di bantaran sungai itu, Unwir itu samping Kampung Ceblok. Iya. Nah, kadang-kadang jadi main. Kadang saya sering numpang makan di situ. Banyak teman. Banyak teman di situ. Oke. Dan masyarakat situ. Kadang ikut juga ngomporin masyarakat karena nggak dapat raskin dulu ya. Oh, ada raskin udah ada dia? Iya, kita dorong ayo demo ke kelurahan. Iya, biar jadi dapat saya raskin. Iya, jadi saya kan dipuji sama masyarakat, ayo makanya sini Iya, memperjuangkan raskin. Waktu itu. Zaman dulu. Ya, Banyak cara mahasiswa. cara mahasiswa biar bisa dapat makan gratis. Bener. Dan Zaman ini dulu, harus kan. menjadi motivasi kepada teman-teman yang ada di Indramayu. Jangan malas untuk kuliah. Buktikan bahwa kita bisa jadi sarjana. Itu kan ada slogannya, Ketua. Reang sarjana. Betul. Karena saya sering bergaul dengan masyarakat miskin, gak tahu ya. Dan sedikit inilah, ya kata orang sih tukang kompor, tapi saya sih mengadvokasi, memperjuangkan iya. hak, ya, memperjuangkan hak masyarakat. Kompor dengan advokasi beda tipis. Beda tipis. Zaman dulu, ya kan. Nah, kemudian ada temen, nggak tahu, entah Allah mempertemukan, ya temen namanya Mas Sinam. Mas Sinam. Nah, Mas Sinam orang Boyolali. Orang Kuliah di Boyolali. Indramayu? Bukan. Oh, bukan. Dia punya program di sini. Oke. Punya program advokasi pemenuhan hak pendidikan kesehatan prima Ya, oke. waktu itu. Nah, kemudian saya diajak sama beliau. Dan setelah saya ya banyak diskusi dan sebagainya, mungkin barangkali saya dianggap menarik ya, Ya, kan, dan bisa melakukan bagus nih program kerjanya. itu. Nah, dan advokasi masyarakat miskin ya kan. Nah, akhirnya saya diajak, ayo ikut pelatihan Nur. Nah, tapi saya pikir 2 kali, kalau pelatihan di HM itu berbayar. Ya. Oh gitu? Zaman dulu ya kan berbayar. Ya sampai sekarang juga berbayar. Jadi ketika diajak pelatihan saya nggak punya duit, udah gampang ditanggung. Iya. Ternyata di sana dilatih di hotel, ya kan, makan enak, Iya. keliling-keliling 5 kabupaten kota, ya kan. Luar biasa. Wah, pulang dikasih Ongkos. ongkos dan uang saku. Iya. Nah, itu menarik. Ya. Menarik ini. Menarik. Nah, mulai dari situlah saya kerja di salah satu NGO di Bandung. Oke. Yang Lama, di Bandung. Ketua? 2005 sampai 2011. Lama, 6 tahun. 6 tahun dan kuliah saya itu dari situ, Kang. Bayar kuliah Biaya sampai kuliah wisuda situ. tuh. Iya, dari situ akhirnya kan. Jadi bisanya lama 7 tahun ya karena sambil kerja. Ya bukan hanya persoalan sama kerja aja, karena manajemen waktu aja Iya. sebenarnya. Kadang kan ada malesnya, ya kan. Nah, saya tuh pengen menghindari kata malas tadinya tuh. Iya, kadang ada malasnya. Seperti itu, Kang. Kenapa malas? Karena banyak bergaul dengan orang, ya kan. Bergaul dengan orang karena guru saya kan bukan hanya di bangku kuliah, Iya. tapi di lingkungan masyarakat. Nah, itu kan. Jadi ya kata
orang ini sih alibinya, saya kan banyak sekolah di luar Ya, dibanding di kelas. benar. Tapi ya jangan ikuti itu Kang. Yang ya sekolah lah yang baik ya kan. Kalau memang uang itu dari orang tua ya sekolah yang baik sesuai dengan waktu yang ditentukan. Seperti itu. Kalau masih dari orang tua. Kalau masih dari orang tua. Kalau sudah sendiri, Kalau sendiri ya bebas-bebas saja. ya bekerja, ya kuliah, pokoknya semua harus tuntas. Gitu kan. Bekerja tuntas, kuliah tuntas. Betul. Iya. Nah, selanjutnya aktivitas ketua tadi sudah disampaikan bahwa sampean ini salah satu ya pendiri cabang HMI, salah satunya, tidak semua. Nah, bisanya sampean ini bergelut di kepengawasan. Coba ceritakan awalnya bagaimana ketua? Ya waktu itu memang pasca saya selesai kontrak NGO tahun 2011, kemudian lanjut lagi di NGO Jakarta sampai 2013. Nah tapi di pertengahan itu 2012 ada pilgub pilihan gubernur, iya. Nah saya coba sambil kerja di NGO, saya juga Iseng-iseng. coba panwas kecamatan, iseng-iseng. Oke. Ya kan, pengen memahami panwas kecamatan. Tapi waktu itu saya nggak jadi ketua karena saya punya pekerjaan yang lain. Masih anggota. Masih anggota. Nah di panwas kecamatan. Kemudian lanjut pemilu 2014 ya kan. Nah saya jadi ketua pemilu 2014. Nah itu panwas kecamatan. Kemudian 2015 pilkada juga saya jadi ketua. Masih kecamatan. Kecamatan. Nah, waktu 2015 saya mencoba daftar panwas kabupaten, tapi nggak keterima. Oh, gagal berarti gagal pertama. 2015 itu. Oke. Tapi turun lagi dari panwas kecamatan. Kecamatan lagi. Dari panwasnya. Iya. Karena motivasi itu dari teman saya. Dari teman saya katanya kalau pengen jadi panwascam yang penting ikut daftar aja dulu panwaskam. Iya. Nah, karena kan di panwascam pasti kan orang yang bakal kepilih kan ikut dan kita berjuangnya. Iya benar. Masih kita ikut berjuang bareng nggak diterima di panwaskam gitu kan. Jadi ikut daftar panwaskam. Oke. Ya, kan, waktu itu. Nah kemudian saya daftar panwaskam, ya masa tega kita ikut juga sama-sama berjuang dulu kan. Nah akhirnya jadi panwaskam. Jadi ketua. Jadi ketua panwaskam 2015. Oke. Kemudian mulai 2017, saya sebenarnya 2017 itu jadi sekdes Kang. 2017 sekdes. Sekdes. Dari ketua Panwascam Iya, jadi sekdes. Oke, Sekdes. menarik ini. Sekdes itu Januari 2017. Oke. Nah, Januari 2017 kemudian waktu itu ada temen yang telepon. Tuh, Sira daftar Panwas beli. Ya, Panwas Kabupaten. Iya. Nah, cuma saya bilang, wadah saya sudah nyaman. Jadi sekdes. Ya kan? Iya. Cari telung bau. Ya, tulis tetap, kan? Tulis sekdes. Bisa dipanggil Baulis. Iya, ya, Baulis. sampai sekarang juga masih tetap. Oh, ada yang manggil Kalau Baulis? di desa, cari yang manggil ketua namanya Ulis. Ya kan? Ulis. Ya, Pak, kalau di desa. Iya. Ulis. Ya. Walaupun cuma 8 bulan. Saya jadi Ulis 8 Jadi bulan. terus 8 bulan? 8 bulan. Padahal 3 bahu. Belum bau, tapi wis mangan rong bau. Lumayan. Pas saya sebau, sebab wis gak sih wis dari Panwas Kabupaten gitu kita. Iya. Ya wis. Nah, Oke. Aduh. Dan saya jadi Panwas Kabupaten dari iseng-iseng berhadiah. Tahun berapa itu, Ketua? 2017. Pertama kali. Pemilihan gubernur. Iya. Oke. Panwas Kabupaten yang sifatnya masih ad hoc. Iya. Nah, kemudian perkembangan ada perubahan undang-undang. Nah, Undang-Undang 7 2017 itu mengganti juga mengganti Undang-Undang 15 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Nah, penyelenggara pemilu dirubah di Undang-Undang 7 bahwa Undang-Undang 7 itu mencakup penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu. Iya. Nah, dari situ penyelenggara pemilu di antara Bawaslu itu untuk Bawaslu yang permanen sampai tingkat kabupaten. Iya. Dan masa jabatan 5 tahun. Nah waktu itu saya ikut daftar lagi Bawaslu Kabupaten. Oke. Setelah Panwas Kabupaten. Iya. Panwas Kabupaten itu ad hoc gitu Kang. Oh. Jadi tetap saya masih 1 periode ini. Masih. Masih 1 periode itu mah bonus saja. Bonus berarti. Bonus. Iya. Nah waktu yang setahun itu bonus. Nah ini 5 tahun ini ya 1 periode. Jadi Nah, lagi. Jadi lagi Bawaslu. Langsung ketua. Ya sebenarnya bukan langsung ketua. Ini proses pemilihan. Proses pemilihan. Dan di antara 5 anggota Bawaslu, saya, Pak Supri, Pak Terjono, Ibu Yati, Pak Haidar. Saya yang termuda. Iya, paling muda.
paling muda. Saya paling muda. Ya mungkin kalau sama orang tua minta buat berebut ya Iya. kan, nah udah milihnya yang muda. Iya, sing enom mesti dipilih. Oh, nah, jadi saya jadi ketua. Bisa, Pak. Gitu. Iya, 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 iya. Lanjut, Itu berarti dari Bawaslu. menarik nggak waktu pertama jadi ketua Bawaslu? Posisi masih muda. Betul. Tantangannya bagaimana? Ya sebenarnya agak kurang pede Kang, karena waktu dari Panwas Kabupaten itu sama Pak Samsul Bahri, Pak Iya. Ucok, kemudian Pak Haidar, beliau kan orang tua semua. Nah tapi karena saya dipercaya jadi ketua, maka saya menganggap anggota saya itu bukan sebatas anggota bawahan, tapi malah guru saya. Nah, guru, karena apa? Biar beliau guru-guru ini bisa membantu saya, membimbing saya kan begitu. Benar, benar. Nah, karena sudah saatnya yang muda tampil kan Luar begitu. biasa, ini aktivis sejati ini. Gitu kan. Makanya harus menghargai senior. Benar. Harus mentokohkan senior walaupun anggota tetap kita junjung ya kan. Kita juga belajar sama yang tua-tua begitu kan. Gitu. Selesai satu periode. Selesai satu periode ini dan saya berakhir 15 Agustus 2023. Ini mau selesai. Oh, ini nih mau selesai. Mau selesai. Oke. Masih ada keinginan untuk kembali atau mau ikut konstelasi politik? Ya nanti nunggu kerayakan iseng-iseng berhadiah. Nunggu kerayakan iseng-iseng berhadiah. Iya. Kalau ada undian lagi ya ikut. Oke. Nah, ketua, karena sekarang saya sudah mengupas tentang latar belakang sampean, saya ingin bertanya tentang kebawasluan. Ya. Karena kebetulan studio kita ini di medsos kan aktif ya, banyak yang bertanya. Kurang lebih saya rangkum itu dari berapa ratus itu hanya jadi 7 poin lah yang saya rangkum. Pertama ini angka pemilih milenial. Ya. Pemilih milenial itu 60% rata-rata malas. Betul. Punya strategi apa agar kalangan milenial ini bisa lebih aktif dalam pemilu? Apa cara-caranya, kiat-kiatnya apa tuh? Ya sebenarnya preferensi pemilih itu kan banyak ditopang atau banyak disupport oleh metode kampanye para kandidat ya kan. Bisa presiden, calon presiden, bisa calon dewan ya kan, dan apalagi dengan pemilu sistem proporsional terbuka. Nah, ini kan semua dewan, semua caleg itu punya kesempatan untuk meraih atau mendulang suara paling banyak, kan begitu. Pasca 2014 ya kan mulai sistem terbuka kan 2019 ya. Kalau 2014 kan masih semi terbuka, Masih 2014. semi ya. Nah, hanya partai-partai tertentu saja, dan itu pasca putusan MK saja baru bisa memakai sistem suara terbanyak. Nah, pasca 2019 itu memang banyak ditopang oleh metode kampanye seluruh kandidat baik calon presiden maupun calon dewan, dari pusat sampai kabupaten kota, DPR RI sampai DPRD kabupaten kota. Nah, karena semakin banyaknya metode kampanye yang dilakukan oleh para kandidat, kan lumayan ada 563 2019 kemarin calon dewan ya kan. Nah, mereka bergerilya semua mempengaruhi pemilih untuk memilih dirinya. Betul. Nah, tentu dari 1.300.000 pemilih yang dalam DPT 2019 kemarin dibagi 563 untuk calon kabupaten, belum lagi calon provinsi, belum lagi calon DPR RI. Tentu dari kegiatan-kegiatan mereka itu ya pasti akan membentuk preferensi pemilih untuk memilih calonnya, kan begitu. Dan tentunya akan berimplikasi terhadap partisipasi pemilih. Ditambah lagi dengan calon presiden. Ya, calon presiden ini kan efek capres ini kadang mengalahkan terhadap aktivitas kampanye para calon dewan, calon DPRD, ya kan? Ya entah karena karena capres kan tentu konsultan politiknya canggih-canggih kan, dari luar negeri atau yang ini kan. Sudah kompresional lah ya. Iya, makanya bisa membentuk
kecenderungan pemilih, ya kan, dan bahkan bisa terjadi polarisasi, Iya. ya kan, waktu 2019 kemarin, saking cintanya atau saking sukanya terhadap calon presiden tertentu, maka bisa terjadi polarisasi. Ya harapannya walaupun terjadi polarisasi tetap solid dan untuk bangsa dan negara ini. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi Ketua. Tantangan terberat untuk pemilu 2024. Sampai mengikuti atau tidak ya? Ya sebenarnya setiap momentum politik pasti ada tantangannya. Oke. Dan dari masa ke masa, walaupun 2019 dengan 2024 ini undang-undangnya tidak berubah, hanya berubah untuk Perpu saja. Di Perpu 1 2022 ini kan tidak merubah secara komprehensif, ya kan, hanya untuk merubah pada daerah otonom baru saja, DOB saja, bahwa ada daerah otonom baru, perlu ada dewan baru, perlu ada penyelenggara baru, kan begitu, dan mengatur ada syarat bagi panwas ad hoc, ya kan, merubah juga syarat panwas ad hoc yang dulu Undang-Undang 7 itu syarat panwas ad hoc itu usia 25 tahun dari panwas kecamatan sampai panwas TPS. Dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang 21 tahun. Oh, lebih muda. Diturunkan. Oke. Diturunkan 21 tahun. Iya. Minimal 21 tahun. Minimal. Iya, sekarang ini melalui Perpu 1 2022 itu kan lebih mempermudah dan memperluas karena mencari penyelenggara pemilu yang usianya 25 tahun kemudian lulus SMA ini gampang-gampang susah. Oh gitu. Kalau di Indramayu mungkin ya masih dianggap mudah, tapi di daerah-daerah pelosok ya kan agak sulit. kadang SMA-nya juga nggak ada. Iya. SMA-nya nggak ada. Nah, gimana mencari pendidikan SMA usia 25 tahun. Nah, dan usia 25 tahun ini kan usia produktif. Mereka udah bekerja, menikah dan lain sebagainya. Benar. Jadi makanya melalui Perpu ini diturunkan usia 21 tahun. Oke. Lebih Pendidikan muda tetap berarti. SMA. Oke. Nah, seperti itu. Nah, waktu kemarin itu pemilihan Panwascam ya, itu kan sepertinya saya lihat itu CAT-nya itu agak berat. Dan CAT itu menjadi penopang utama untuk kelulusan Panwascam. CAT-nya berbeda atau sama dengan 2019 sistemnya? Oke, 2019 itu produk 2017 kan. Oke. Karena waktu itu saya jadi Panwas Kabupaten 2017 itu membentuk Panwas Kecamatan untuk pemilihan gubernur. Iya. Ya kan? Sama, tapi bukan CAT. Ada sistem gugur 2 kali kebutuhan, ya kan? Tapi sistem tes tulis manual. Oh. Waktu dulu. Waktu dulu. Jadi yang nilainya tidak memenuhi 6 besar maka gugur waktu itu. Nah sekarang karena perkembangan teknologi ya kan, yang dari tes tulis jadi CAT sistem komputer. Nah, gitu kan. Sebenarnya sama saja. Sama saja sebenarnya. Sama saja. Nah, sama saja. Cuma bedanya kalau dulu kan tes tulis kan soalnya enggak ya untuk mengacak soal ini kan enggak ini. Begitu. Jadi sebenarnya sama saja. Sama saja. Cuma karena beda teknologi saja. Beda teknologi. Dan kebanyakan Panwascam yang dulu mendaftar itu banyak yang gagal. Ya, jadi kalau soal itu kan ada yang soal mudah, sedang, sulit. Iya. Ya kan? Nah, inilah kelemahan sistem komputer mengacak soal. Ya kan, mengacak soal. Kadang-kadang ada yang kebagiannya banyak yang sulitnya. Iya, Ya kan? ketimbang yang mudahnya. Ketimbang yang mudahnya. Ada yang banyak yang mudahnya. Karena di tiap kecamatan itu ada yang contoh di Kecamatan Lobener. Nilai paling kecil itu yang bisa lolos 6 besar itu 72. Di satu kecamatan. Satu kecamatan. 72. Ada lagi kecamatan yang nilai paling kecilnya cuma 55. Ampun. Ya kan? Dan paling tingginya cuma 65. Paling tinggi? Paling tinggi. Iya. Nah, ada lagi yang paling tingginya 85. Paling tinggi. Paling tinggi dan
paling rendah 72. Nah ini kan pengacakan Iya, sistem iya, soal iya, di iya, komputer, iya, dan iya, itu iya. bukan Bukan kita yang kewenangan mengatur, daerah. bukan kewenangan pusat, karena soalnya Oke. semua daerah pusat. Jadi Online. ada juga yang mungkin kesalahan Ya karena untung-untungan aja. Kalau untung-untungan. rezekinya dia dapat soal mudah-mudah, kalau bukan rezekinya dan kemampuan belajarnya kurang, ya kan ya sulit. Iya. Begitu kan. Ini bukan untung-untungan tapi uduk-udukan ini. Nah, hari ini saya pengen ini bertanya, ini pertanyaan pribadi. Seumpama begitu pas tahapan ada masyarakat yang melihat kecurangan, bentuk kecurangan lah. Ini masyarakat ini melaporkannya kemana? Dan kalau masyarakat ini melaporkan, apakah ada perlindungan dari Bawaslu atau tidak ada? Gimana Ketua? Ya, jadi yang namanya laporan masyarakat itu selama di Bawaslu kita sifatnya rahasia, merahasiakan. Kalau pidana pemilu, ya kan, kalau sudah di ruang sidang kan sudah nggak rahasia. Iya. Ya kan, pelapornya harus ada, makanya harus siap. Nah, dan kita juga melakukan pendampingan terhadap pelapor. Pendampingan. Termasuk perlindungan. Iya, melakukan perlindungan. Nah, jadi dulu itu pernah ya ada pelapor masyarakat, ya kan, yang minta dilindungi. Kalau udah nggak apa-apa nginep di kantor Bawaslu. Oh selama gitu? proses ini. Sampai begitu? Oke. Kita siap melindungi, kasih makan segala macam. Karena takut kan di desanya kan. Iya. Di desanya. Ya nggak apa-apa, kita fasilitasi itu, fasilitasi. Nah, dan ya jangan takut melapor aja kalau memang ada persoalan, dan bisa melaporkan di Panwas terdekat. Mulai dari Panwas tingkat desa atau Panwas kecamatan. Kalau jauh Panwas kecamatan, Panwas desa. Kalau memang malas, ada aplikasi. Ada aplikasi. Ada aplikasi untuk laporan. Ya, Namanya apa Ketua? Namanya Sigap Lapor. Sigap Lapor. Bawaslu RI, ya kan. Sigap Lapor Bawaslu RI, bisa langsung melaporkan melalui aplikasi Sigap Lapor. Dan sementara masih belum ada di Play Store, ya, masih pakai sistem website. Oh, Mungkin, sementara. ya mungkin ya dalam beberapa waktu dekat bisa ada di Play Store. Oke. Karena dulu ada namanya Siwaslu. Ya ada Siwaslu, sekarang Sigap Lapor. Sekarang Sigap Lapor. Sigap Oke. Lapor. Ya rubah pimpinan, ya beda produk. Kebijakan, Ya. produknya beda lagi. Beda produk. Iya. Namanya Sigap Lapor sekarang. Oke. Jadi masyarakat bisa lapor secara online melalui Sigap Lapor. Dan jangan takut. Jangan takut melaporkan. Oke. Apapun Dan yang kecurangannya. namanya laporan itu begini. Ya. Kalau masyarakat itu mau melaporkan, ya kan, maka harus menyiapkan identitas. Oke. Identitas, dan tentu juga harus tahu peristiwanya, kemudian tahu siapa yang melanggarnya, dan begitu, untuk bisa disampaikan ke pengawas pemilu. Nah, dan kalau semisalkan, wah saya mah takut. Iya. Banyak Sudah, begitu. sampaikan saja informasi dugaan pelanggarannya. Nanti pengawas pemilu akan menjadikan informasi dari masyarakat itu sebagai informasi awal untuk diinvestigasi. Diinvestigasi. Tapi yang jelas informasi dari masyarakat itu ya harus detail, begitu kalau bisa, karena kita investigasi biar lebih mudah. Betul. Nah, jangan sampai cuma nyampaikan informasi dugaan pelanggaran, ada pelanggaran ning desa A, ya kan, jam sekian, nah, caleg A, ya kan, partai ini. Nah, misalkan cuma menyampaikan itu saja, tapi tidak menyampaikan apa peristiwanya yang dilanggar apa, segala macam, ya kita susah untuk repot, ya kan, untuk menginvestigasi. Seperti itu kan. Ya syukur ya ada bukti yang bisa diberikan ke pengawas pemilu, ya kan. Nah, maka kita akan melakukan investigasi. Oke. Kalaupun masyarakatnya tidak berani menjadi pelapor. Kebanyakan begitu, secara langsung, atau cuma hanya mendengar kabar burung pun nggak apa-apa. Nanti kita investigasi. Tapi bedanya informasi dugaan pelanggaran itu kan ada laporan, ada temuan. Ya kan? Kalau laporan, pelapor itu ya berhak tahu prosesnya, ya kan, prosesnya. Jadi kita kasih tahu proses pelanggarannya. Tapi kalau
temuan, ya kita cuma paling masang pengumuman saja. Kalau temuan. Kalau temuan, Oke. karena kan dari hasil investigasi kan jadikan temuan. Iya. Atau penelusuran ini jadikan temuan, ya kan. Ya jangan sampai saya sudah menyampaikan informasi tapi kita nanya-nanya, wis terang di kan ini kan sirabe beli wani, ya kan. Yang lakon baik, kan kok. Ya sampai bukatan maling mana anak bukti maling nah melembe. Coba. Di payower kan. Banyak gak ketua kemarin waktu pilkada atau pemilu kemarin lah, banyak tidak pelanggaran? Ada pelanggaran kemarin itu ada 50 kasus. 50 ya kasus. kan? Oke. 50 kasus. Tapi ya itulah, dari 50 kasus itu paling banyak temuan. Nah beda kalau pilkada, paling banyak laporan. Kalau pilkada? Kalau pilkada banyak laporan ketimbang temuan. Karena aktif masyarakatnya. Iya. Calon A. Iya. Ngapain mending ora? Iya. Gitu. Perbedaan antara pemilu dan pilkada, kalau pemilu itu banyak temuannya, Oke. ya kan? Kalau pilkada banyak Laporannya. Nah, saya juga nggak ngerti, padahal tentu caleg itu kan baik tim sukses ya, maksudnya Iya. banyak yang melapor. Mungkin kalau melapor nanti dia dilaporkan lagi, kayak biarin itu apa yang ditemukan Panwascam aja lah, pemilu aja lah, barangkali begitu kan. Nah, ada lagi nih ketua. Ini kalau saya tanya secara pribadi sampean sebagai ketua Bawaslu terkait isu terbuka dan tertutup. Ya. Sampean menghadapinya bagaimana? Kalau tertutup bagaimana? Kalau terbuka bagaimana? Ya karena kita ini bukan pengamat politik, kita kan hanya menjalankan perintah undang-undang. Hanya mengawasi. Iya, penjalan perintah undang sesuai dengan sumpah janji. Oke. Ya, mau terbuka, mau tertutup ya kita laksanakan. Fan-fan aja. Fan-fan saja. Persoalannya kan begini, terkait dengan angka partisipasi. Anda terbuka, ya tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau terbuka ini semua calegnya ini kan pasti bergerilya. Oke. Nah, dengan banyaknya orang bergerilya untuk mendukung dirinya, untuk mencoblos diri, tentu masa juga akan terpanggil Betul. untuk datang ke TPS. Beda kalau tertutup, paling pengurus partainya saja. Iya. kan? Sing semangat, sing solid. Semangat pengurus partainya saja. Ya barangkali akan ya berdampak terhadap partisipasi masyarakat. Pasti ada dampaknya itu ketua ya. Ya Kemungkinan besar ada dampaknya terkait dengan partisipasi masyarakat kalau pemilu dengan sistem tertutup. Oke. Karena dia mau memilih partai A, partai B, cuma kan dia tidak memiliki wakil secara langsung dia memilih. Nah gitu, hanya mempercayakan kepada partainya saja. Iya. Jadi intinya fan-fan saja lah ya. Tapi gitu, bagi kita penyelenggara pemilu ya sesuai dengan amanah undang-undang yang kita jalankan. Kalau undangnya dirubah tertutup ya kita laksanakan. Iya, terbuka ya tetap laksanakan. Iya, nggak mungkin protes kan ya? Nggak mungkin protes. Nah, selanjutnya ketua, model pengawasan digital Bawaslu Indramayu ini khususnya nih ya, sudah ada sistemnya atau polanya belum? Secara digital nih, kayak kampanye hitam di media sosial atau orang bikin hoax di WA group atau dan lain sebagainya. Sampai sekarang ini kami belum memiliki alat seperti kepolisian. Oke. Kalau kepolisian ada cybercrime atau Iya. segala macam kan. Kalau Bawaslu belum. Kita enggak, paling ya manual saja, teknik manual seperti itu. Kemudian juga kelemahan di undang-undang pemilu itu kan kampanye media sosial itu yang terdaftar. Iya kan, yang daftar. Jadi kalau yang melakukan pelanggaran itu akun media sosial, non akun tim kampanye yang didaftarkan KPU, maka ya bukan masuk ke pelanggaran pemilu. Misalkan ada hate speech atau ujaran kebencian dan sebagainya, masuk undang-undang ITE lah. Iya. Kecuali akunnya sudah terdaftarkan. Atau pelaksana kampanyenya lah. Pelaksana kampanye pasti terdaftar kan. Karena pelaksana kampanye ini kan ada calegnya, ya kan, ada tim kampanyenya. Nah, kalau masyarakat umum biasa, ya kan, yang tadi karena terpolarisasi oleh beberapa kegiatan kampanye berkandidat, ya kan,
bisa saja kan masyarakat umum juga melakukan ujaran kebencian dan sebagainya. Nah, dan tentunya kalau dijerat dengan undang-undang ITE, hukumannya kan lebih berat. Iya. Lebih berat. Makanya ya waspada saja Waspada masyarakat ini, saja, jangan ya, ya. Hati-hati terprovokasi, lah. hati-hati. Jangan gampang share. Oh iya. Terus ketua, saya mau sedikit bertanya lagi ya. Ini sebelum nanti closing statement dari ketua. Saya pengen ketua ini katanya romantis kalau di rumah katanya. Ya. Ya entah closing statementnya kata mutiara atau apa bebas lah. Saya pengen bertanya ini terkait kemarin itu saya melihat pengumuman ulang 30% porsi wanita pendaftar di Panwascam. Kalau diulang berarti kan waktu pertama dibuka itu belum memenuhi 30%. Ya. Ya. Setelah dibuka baru memenuhi 30%. Apakah wanita-wanita atau perempuan-perempuan di Indramayu ini kurang tertarik menjadi pengawas atau harus dipaksakan 30% itu harus ada wanita? Jadi begini, yang namanya afirmasi 30% keterwakilan perempuan itu kan ini adalah memberikan kesempatan. Oke. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mendaftar. Ya, perempuan untuk mendaftar. Nah, adapun seleksi mekanisme seleksi adalah ya melihat kapasitas. Oke. Ya kan? Kualitas, kapasitas kan begitu. Nah, untuk mendaftarnya kita maksimalkan 30% perempuan. Ya kan? Tapi kalau yang jadi ya kan, yang dijadikan misalkan perempuan kurang 30% karena itulah proses seleksi. Nah, seperti itu proses seleksi. Kita tidak bisa dong memaksakan Ini harus 30% nih. misalkan perempuannya ya secara kualitas kurang memenuhi, akan integritas kurang, masih kita paksakan. Iya. Nah, atau kadang-kadang dari hasil seleksi verifikasi administrasi itu tidak ada perempuannya, ya kan? Kita sudah buka 2 kali, tetap tidak ada pendaftar perempuan. Kalau begitu boleh dilanjutkan. Ya dilanjutkan. Yang penting kita sudah memberikan kesempatan pertama, kesempatan kedua. Kalau diberikan kesempatan terus kan nanti sampai kapan? Iya bener. Nah kita ada waktu tahapannya. Ya kita tetap menghormati, memberikan kesempatan kepada perempuan untuk aktif berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu. Seperti itu. Nah, Tua, saya sudah bertanya dari masyarakat Indramayu yang bertanya lewat medsos kita juga saya sudah tanyakan, sudah dijawab oleh Ketua Uduk dan saya ingin minta ini Ketua Uduk ini banyak yang mengira walaupun HMI, beliau ini kader Nahdlatul Ulama secara kultural kan ya. Karena mau bagaimanapun mondoknya di As-Salafi Babakan kan. Nah, menjelang ini kan sudah mau 1 abad nih NU nih, mendekati abad kedua. Saya pengen minta pesan dari ketua untuk para kader Nahdliyin muda ini, pemuda-pemuda harus bagaimana di abad kedua Nahdlatul Ulama. Iya ya, selain tadilah menderes ngaji dan menderes kitab ya kan, tentu juga jangan melupakan bahwa kader-kader NU juga bertanggung jawab terhadap kondisi sosial umat negara yang ada. Nah, maka harus ikut berpartisipasi lah di dalam semua segi, kan, baik ekonomi, politik, budaya, nah, seperti itu. Nah, menjadi penyelenggara pemilu juga sama. Betul. Ya kan, ini kan untuk berpartisipasi membangun negara. Seperti itu. Karena ini tanggung jawab kita setiap insan. Nah, seperti itu. Betul. Berarti intinya seluruh kader NU harus masuk di semua lini. Masuk semua begitu. lini. Dari ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Demi memakmurkan bangsa. Betul. Luar biasa Ketua Uduk kita. Terima kasih banyak Ketua. Terakhir, Ketua, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Indramayu terkait pemilu ke depan? Bagaimana? Jadi saya ingat baca bukunya Pak Barito, ya kan? Salah satu petinggi BIN, bahwa era demokrasi kita ini judulnya demokrasi era post-truth. Ya kan? Nah, jadi
pasca kebenaran ini kan orang ini ya kan lebih mementingkan ya kan pada kebenaran emosional ya kan, secara personal. Jadi memang apa yang ada informasi-informasi yang ada itu baik yang disampaikan oleh tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang dianggap menjadi panutan, ya kan, tidak sebatas kita yakini secara personal, tapi juga harus kita lebih objektif, lebih objektif. Nah, biar tidak tersesat oleh tadi berita hoax, ya kan, ujaran kebencian, nah seperti itu. Nah, yang akhirnya menimbulkan tadi polarisasi, nah, disintegrasi kata Binya, kan, menghindari itu. Nah, menghindari itu, dan tentu di tahun politik ini pasti akan terjadi, akan diciptakan kiai-kiai baru, kiai baru, tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh baru untuk menyampaikan, ya katakanlah seolah ini merupakan suatu nilai moral, tapi nilai moral yang menyudutkan. Aduh, nah, iya, karena kalau sudah politik pasti menyudutkan. Menyudutkan untuk apa? Ya kan? Ya tadi untuk mempengaruhi pemilih, untuk tidak memilih calon tertentu. Nah, makanya kita harus lebih objektif. Jadi pola pikir kita juga tidak semata-mata mencerna informasi yang ada, baik di media online, karena media online ini setiap orang bisa bikin. Betul. Dan tak terbendung. Tidak terbendung. Dengan mana media online yang kredibel dan mana media online yang abal-abal tidak kredibel, kita juga tidak bisa mendeteksi itu. Iya. Ya kan? Nah, makanya kadang-kadang kita ini terpancing oleh karena banyak komentar, banyak share, ya kan, nge-share apa berita-berita yang belum tentu benar adanya. Nah, kita terjebak oleh itu. Dan sampai kita nanti terjebak oleh pelanggaran undang-undang IT. Nah, itu. Cocok. Terima kasih banyak Ketua Uduk sudah menyampaikan informasi ini, bentuknya layanan masyarakat ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Nanti kita akan bertemu lagi, entah di kesempatan berikutnya. Hari ini sampean sudah berkunjung ke studio, bisa jadi bulan depan kami yang berkunjung ke kantor Bawaslu. Siap, kita tunggu. Kita juga sebenarnya ada podcast. Oh, ada podcast? Iya, masih lagi off tuh, lagi pembenahan. Oh, ya harus geser ke sini podcastnya. Podcast di sini. Terima kasih Kang Dasuki. Siap. Bapak Dasuki. Ahmad Dasuki nama saya. Cuma dipanggilnya Uki kebanyakan. Kalau di sini Dasuki ngalor ngidul jadinya. Itu sahabat-sahabat masyarakat Indramayu, pesan dari Ketua Uduk tadi sudah disampaikan, mangga dicerna bersama. Kita harus menjadi pemilih cerdas. Jangan sampai ikut-ikutan nge-share berita-berita yang tidak benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Tua. Terima kasih.